Halo, saya Alfarani Danti, mahasiswa Leprindo kelas 2C angkatan 46 dengan NIM 23112. Saat ini saya mau menjelaskan tentang farmakologi obat mata. Obat mata adalah sediaan farmasi yang digunakan untuk tujuan diagnostik dan terapeutik pada mata, baik yang utuh maupun terluka. Umumnya berbentuk tetes mata, salep, gel, pencuci mata, hingga bentuk khusus seperti insert atau depo. Obat mata ini bekerja secara topikal, namun dalam kondisi tertentu bisa dikombinasikan dengan obat oral atau injeksi untuk hasil terapi yang lebih efektif. Karena mata merupakan organ yang sangat peka, obat mata harus memenuhi syarat khusus, yaitu steril, isotonis, tidak menimbulkan nyeri atau iritasi. Faktor penting dalam pembuatan sediaan obat mata yang pertama adalah sterilitas. Obat mata harus steril untuk mencegah infeksi dan kerusakan mata. Sterilisasi dilakukan dengan uap atau filter antibakteri. Yang kedua, kejernihan. Larutan harus bebas partikel padat agar tidak menimbulkan iritasi. Penyaringan dilakukan dengan material berpori halus, misalnya Genair Fritten. Yang ketiga adalah pengawet. Pengawet yang digunakan pada sediaan multidosis kecuali untuk mata luka atau pembedahan. Contoh pengawet: thiomersal, benzalkonium, natrium edetat, chlorhexidine. Yang keempat, tonisitas. Larutan dibuat mendekati isotonis agar nyaman di mata dan mencegah air mata berlebih. Biasanya menggunakan NaCl 0,7 sampai 0,9%. Yang kelima, pendaparan. pH larutan idealnya mendekati 7,4 atau seperti darah. pH yang dapat ditoleransi berkisar antara 5,5 hingga 11,4. Cara kerja obat mata. Obat mata bekerja dengan cara berinteraksi dengan reseptor di dalam organ mata. Setelah diberikan zat aktif obat, lalu diserap melalui pembuluh air mata, didistribusikan ke seluruh bagian mata dari bagian dalam keluar. Di metabolisme lalu bertemu dengan reseptor target, menimbulkan efek terapeutik sesuai tujuan pengobatan. Adapun hambatan pemberian obat pada mata. Yang pertama adalah eliminasi cepat oleh air mata yang mengencerkan dan mengalirkan obat ke seluruh nasolacrimal. Yang kedua, lapisan kornea yang memiliki struktur dan sifat berbeda membatasi penyerapan obat. Yang ketiga, hanya sekitar 10% obat topikal yang mencapai jaringan target. Sisanya kurang lebih 90% dieliminasi secara sistemik melalui konjungtiva atau mukosa nasolacrimal. Lapisan air mata. Ada 3 lapisan utama. Yang pertama adalah lemak. Itu lapisan terluar dibentuk oleh kelenjar mebum mencegah penguapan air mata. Yang kedua adalah aqueous. Lapisan tengah diproduksi oleh kelenjar air mata, berfungsi sebagai pelarut dan pembawa nutrisi. Yang ketiga, musin. Lapisan terdalam diproduksi oleh sel goblet konjungtiva, membantu melekatkan air mata ke permukaan mata. Aliran air mata menyebar di permukaan mata lalu mengalir melalui kunkum lakrima menuju dectus nasolacrimal dan akhirnya ke rongga hidung. Kornea dan sawar bola mata. Kornea terdiri dari 5 lapisan dengan sifat berbeda. Epitel kornea menahan kurang lebih 90% obat hidrofilik. Stroma, lapisan paling tebal. Lapisan lainnya membran Bowman, membran
untuk meningkatkan efektivitas obat topikal, menekan kantus medial untuk menutup ductus nasolakrimal, mengganti tetes mata dengan salep agar obat bertahan lebih lama. Pemilihan jalur pemberian obat tergantung lokasi target, topikal atau subkonjungtiva untuk segmen anterior mata, sistemik atau intravitreal untuk segmen posterior mata. Pemberian topikal obat mata. 2 jalur penyerapan utama, transkorneal cocok untuk obat lipofilik karena epitel kornea mengandung banyak transkonjungtival atau transkranal lebih efektif untuk obat hidrofolik dan bermolekul besar. Jenis sediaan obat topikal mata. Tetes mata multidos dikemas dalam botol, dapat digunakan hingga 1 bulan setelah dibuka. Mengandung pengawet untuk menjaga stabilitas dan sterilitas obat. Salep mata single dose paling kental di antara sediaan mata lainnya sehingga kontak dengan mata lebih lama. Tanpa pengawet, dikemas dalam botol kecil sekali pakai. Dapat digunakan maksimal 3 hari setelah dibuka sesuai rekomendasi pabrik. Salep mata multidos dikemas dalam tub, dapat digunakan berulang. Masa pakai 1 bulan setelah dibuka. Cara menggunakan obat tetes mata. Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Kocok botol jika obat memerlukan pengocokan. Lihat petunjuk pada kemasan. Miringkan kepala ke belakang atau berbaring, lalu tarik kelopak mata bawah perlahan hingga membentuk kantong kecil. Teteskan obat sebanyak 1 tetes ke dalam kantong mata, hindari menyentuhkan ujung botol ke mata atau kulit. Tutup mata perlahan dan tekan sudut dalam mata selama 1-2 menit untuk mencegah obat mengalir ke hidung. Jangan berkedip atau menggosok mata setelah meneteskan obat. Jika menggunakan lebih dari 1 jenis obat, beri jeda sekitar 5-10 menit antar tetesan. Tutup botol kembali dengan rapat dan simpan sesuai petunjuk, misalnya suhu ruang atau dalam lemari es. Cuci tangan kembali setelah selesai. Cara penyimpanan obat tetes. Yang pertama, baca label penyimpanan. Lalu perhatikan petunjuk pada kemasan karena berbeda pada obat disimpan di suhu ruang sementara yang lain memerlukan suhu dingin. Simpan di tempat bersih dan kering, jauhkan dari cahaya langsung seperti panas berlebih atau kelembapan tinggi. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jangan simpan di dalam mobil atau tempat yang suhunya tidak stabil. Tutup botol dengan rapat setelah digunakan untuk mencegah kontaminasi. Catat tanggal pembukaan. Tetes mata multidos umumnya hanya boleh digunakan maksimal 1 bulan setelah dibuka. Sediaan single dose, buang segera setelah digunakan atau ikuti anjuran. Jangan gunakan obat yang sudah kadaluarsa atau yang terlihat berubah warna atau kondisi. Pemusnahan obat mata. Obat mata kadaluarsa atau tidak terpakai harus dimusnahkan dengan membuang isinya ke tempat sampah infeksius. Kemasan kosong dibuang ke tempat sampah biasa. Untuk obat tablet dikeluarkan dari kemasan dan hancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan. Tetes mata. Tetes mata adalah larutan steril, biasanya isotonik yang mengandung obat atau berfungsi sebagai air mata buatan. Umum digunakan karena praktis, murah, dan mudah dibuat. Kelemahannya sekitar 95% obat hilang dalam 15-30 detik akibat eliminasi oleh aparatus lakrimal dan sawar mata. Solusi untuk meningkatkan efektivitas: meningkatkan penyerapan kornea, memperpanjang waktu tinggal obat di mata, menggunakan zat penguat, agen pengental, dan siklodendrins. Salep mata. Salep mata adalah sediaan steril semi-solid dan homogen yang menggunakan zat non-aqueous yang tidak mengiritasi mata. Terdapat 4 jenis basis salep mata: Olea, Genius, Base, Abs,
obat di permukaan mata. Lebih nyaman digunakan pasien karena memiliki efek samping sistemik yang minimal. Terdapat dua jenis hidrogel. Yang pertama, free-from gel, gel kental siap pakai yang langsung dioleskan ke mata. Yang kedua, in situ gel, berubah menjadi gel setelah kontak dengan permukaan mata. Emulsi adalah campuran dua cairan tidak saling larut yang distabilkan oleh surfaktan, bersifat jernih dan stabil secara termodinamik. Terdapat dua jenis, yang pertama oil in water dan yang kedua water in oil. Ophthalmic insert, sediaan padat dari bahan polimerik yang diletakkan di kuldeksat konjungtiva. Dirancang untuk meningkatkan biofabilitas dengan memperpanjang waktu kontak obat di mata, melepaskan zat aktif secara terkontrol dan bertahap, tidak memerlukan pengawet dan harus diambil setelah tidak digunakan. Kekurangannya kurang nyaman, sulit dipasang dan dilepas karena berbentuk yang solid. Lensa kontak adalah plastik transparan tipis dan melengkung yang diletakkan di permukaan mata. Digunakan untuk meningkatkan waktu tinggal obat mata di mata. Obat dapat diberikan melalui pencetakan langsung atau perendaman lensa. Dalam pembuatannya penting menjaga permeabilitas oksigen dan kejernihan pada lensa. Sediaan lokal, pemberian lokal dilakukan melalui dua cara utama, yaitu perikular meliputi subkonjungtiva, subtenon, peridural, dan retrobulbar. Intraokular melalui intrakameral, bilik mata depan, dan intravitreus atau rongga vitreus. Sekian penjelasan dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.